Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suatu kali ada seorang anak ya. Anak itu belajar berdoa. Diajarkan oleh guru sekolah minggu berdoa. Diajarkan berdoa yang baik, masuk ke dalam kamar, Tuhan akan menjawab. Setiap permintaan kamu didoakan dengan benar, Tuhan akan menjawab. Seorang anak ini akhirnya punya keinginan untuk beli sepeda. Teman-teman yang lain punya sepeda, dia nggak punya sepeda. Maka dia masuk ke kamar, dia berdoa sama Tuhan. Dia minta Tuhan berikan sepeda. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nggak ada sepeda-sepeda. Dia bingung, apa Tuhan nggak dengar? Akhirnya minggu depan dia coba lagi. Dia masuk kamar, tapi dia buka pintu sedikit. Dia berdoa lagi, tapi setelah dia buka pintu tidak ada yang namanya sepeda datang di tempatnya dia. Maka minggu depan dia coba lagi. Dia berdoa, tapi dia bukan cuma doa masuk kamar dan buka pintu, dia berdoa dengan suara yang lebih keras. Tuhan, saya mau sepeda. Tuhan, tolong kirimkan sepeda. Dia ulang, sampai akhirnya ada orang yang bilang, "Nak, kenapa kamu doa begini? Siapa yang ajarin kamu? Bukankah Tuhan sudah dengar doa-doa kamu? Nggak usah sampai kedengaran." Dia jawab anak ini, pintar. Tuhan memang dengar, tapi nenek nggak kedengeran. Nenek yang berikan. Maka dia mesti dengar doa saya, permintaan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita juga mungkin seperti itu. Kita berdoa kepada Tuhan, minta, sadar Tuhan dengar. Tetapi pusat dari doa kita bukan Tuhan. Pusat dari doa kita, keinginan kita, bukanlah untuk kepentingan kerajaan Tuhan, agenda Tuhan yang dibahas oleh minggu lalu oleh Vikaris Jeko. Tetapi agenda kita, segala apa yang menjadi agenda musi utama kita teriak kepada Tuhan. Kalau kita belajar lebih dalam lagi bagaimana berdoa yang berpusat kepada Allah. Kita buka satu bagian firman Tuhan dalam Matius pasal ke-6. Bapak Ibu, kita akan baca apa yang diajarkan Tuhan tentang berdoa. Ini perikop yang juga sama dengan minggu lalu. Kita akan baca bergantian Matius pasal 6 ayat 5 sampai ke 15. Saya 5, Bapak Ibu 6, begitu seterusnya sampai ke 15. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6, Bapak Ibu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 14. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Tapi sebelum masuk ke dalam doa Bapa kami, pengantar daripada masuknya doa Bapa kami, Yesus berkata supaya kita jangan berdoa seperti orang munafik. Dan dijelaskan di ayat 5, 6, 7, dijelaskan kepada kita. Ada 2 ciri orang yang munafik. Pertama adalah doanya ingin dilihat. Doa yang ingin dilihat. Dikatakan dia berdiri di rumah ibadat. Dia berdiri di tikungan jalan raya. Tujuannya apa? Tujuannya ingin dilihat. Dan lebih dalam lagi karena ada motif kesombongan di dalam dirinya sendiri. Dia sombong. Dia merasa lebih baik daripada teman-teman yang lain. Maka dia berdiri di tempat yang terlihat. Supaya orang-orang sekitarnya dia, bahkan teman-teman dia atau rekan sepelayanan dia sadar bahwa ini adalah orang suci. Dan orang ini adalah orang benar. Tapi Yesus berkata, kamu jangan seperti orang munafik. Solusinya,
Dikatakan kalau kita mau supaya tidak munafik, ayat ke-6, masuklah ke dalam pintu yang kamar yang tersembunyi dan tutuplah pintu. Artinya tidak ada motif kesombongan. Nah, ini adalah motif bagaimana Tuhan itu pasti mendengar. Nah, ini juga kita mesti mengerti di dalam doa. Kadang-kadang kan kita lihat ya, doa yang baik di zaman dulu itu adalah doa yang di pinggir-pinggir jalanan. Doa yang tidak baik, yang dikatakan yang tidak common lah adalah doa di dalam ruangan. Tapi kalau kita masuk ke dalam zaman sekarang Bapak Ibu, zaman sekarang berbeda ya. Bayangkan kalau misalkan Pak Peter ya, Pendeta Peter lebih tepatnya, Pendeta Peter ya, doa di depan ruko Robson Bapak Ibu. Doa teriak-teriak. Bapak Ibu bilang ini pendeta kayak kurang waras ya. Teriak-teriak itu kurang waras kayaknya. Ini ngapain? Terus teriak-teriak. Bukan hanya itu, berdoa terus. Ini apa yang terjadi? Pastikan kita berpikir harusnya berdoa di dalam. Nah, itu kan nggak mungkin saya lakukan itu. Tetapi kalau misalnya kita balik pada zaman sekarang, justru orang yang berdoa di dalam itu, di dalam ruangan itu, seolah-olah balik. Kesombongan itu reversal, jadi reverse. Justru yang sekarang sombong itu adalah orang-orang yang di dalam ruangan, yang seolah-olah itu tersembunyi tetapi pengen dilihat juga. Seolah-olah itu mengatakan, doa yang seperti di gereja, seperti yang di tempat-tempat yang terlihat itu nggak bagus. Contoh dari mana Bapak Ibu? Salah satu doa ya yang pernah juga perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan itu juga ada yang tentang ada orang Farisi dan juga pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa di depan, di bait suci dengan kebanggaan, dengan mata muka ke atas. Dia berdoa, puji Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak lahir seperti pemungut cukai. Dia berdoa, dia sukacita dengan segala, aku puasa 2 kali lebih banyak daripada orang pada umumnya. Setiap hari dia berpuasa, suatu tindakan yang sombong. Tetapi pemungut cukai itu berdiri di belakang. Dan akhirnya dia tepuk-tepuk dirinya, dia berkata, saya tidak layak. Yesus berkata di dalam perumpamaan itu dikatakan, siapakah yang dibenarkan Tuhan? Nah, dibenarkan Tuhan adalah pemungut cukai. Namun Bapak Ibu sekarang kita balik lagi dalam hal ini. Kita jangan sampai seolah-olah berkata, oh kalau misalkan ada orang yang tidak berdoa seperti pemungut cukai, yang doanya diam, yang doanya penuh dengan kesyaduan, terus kita langsung zolimi dia. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus sadar bahwa di dalam yang namanya berdoa adalah sebenarnya tidak untuk dilihat. Berdoa adalah tujuannya kepada Tuhan. Tujuannya kepada Allah itu sendiri, bukan untuk dilihat. Baik ada orang yang nanti kalau misalnya di gereja ada yang teriak, di sini mungkin ada yang diam. Kita nggak bisa judgmental ke dalam orang tersebut. Di dalam pergumulan itu masing-masing ada perbedaan. Kita nggak bisa berkata, oh saya nih doa lebih bagus daripada kamu. Karena saya doa itu di dalam ruangan, saya doa berlutut 4 jam, saya tidak diketahui, saya ajak itu dan akhirnya itu menjadi kesombongan dan kesombongan. Itu membawa orang untuk menjudge ke yang lain. Bapak Ibu, ada istilah sebenarnya gini. Ada orang yang rendah hati, tetapi rendah hatinya itu berdiri di atas pohon yang tinggi. Dia tuh rendah hati. Saya tuh doa tuh paling sedikit. Itu 2 jam, 3 jam. Saya paling senang tuh berdoa sama Tuhan. Dia ngomong gitu kan seolah-olah tuh keren ya. Humble. Punya kerohanian yang sangat baik. Tetapi ketika dia berkata demikian, bisa jadi, saya katakan bisa jadi, ada kesombongan rohani. Dan itu pun juga salah. Maka dikatakan balik lagi ke dalam hal ini, doa bukan tujuannya untuk dilihat. Tujuannya itu buat kepada Tuhan. Sekarang tuh zaman pencitraan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ketemu politisi yang cuma pencitraan doang sebel ya. Ketika ada kamera ada yang videokan, itu kan seolah-olah tuh dia berbuat baik. Suatu hal yang indah dia akan lakukan itu di depan kamera. Tetapi kalau dia tidak ada kamera, dia tidak bawa kamera, dia akan melakukan tindakan yang tidak benar. Dia malah seolah menjadi dirinya sendiri. Tentu kita akan melihat hal itu adalah hal yang tidak benar, tidak baik. Kita harus sadar bahwa kita melayani, kita berdoa kepada Allah yang hidup. Oleh sebab itu kalau kita berdoa kepada Allah yang hidup dan Allah itu sanggup melihat diri kita, motivasi kita, maka nggak perlu sampai dilihat orang lain. Nggak perlu sampai ada orang misalkan melihat kita, rajinnya bagus ya berdoa. Enggak, kita nggak perlu sampai itu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, jangan seperti orang munafik. Seperti apa? Jangan seperti ayat ke-7 dikatakan jangan kamu bertele-tele seperti orang yang tidak kenal Tuhan.
itu bertele-tele itu menggunakan doa itu sebagai mantra, Bapak Ibu. Mantra. Begitupun juga doa Bapa kami bukan mantra, Bapak Ibu ya. Bukan diulang-ulang supaya dapat pengampunan, tidak. Doa itu adalah doa seperti relasi kepada Tuhan. Dan kita sadar Allah itu mendengar setiap doa kita. Walaupun mungkin di dalam perkataan kita tidak keluar. Tuhan dengar. Ada seorang yang sangat sedih, mengalami pergumulan yang sangat berat sampai dia nggak bisa mengucapkan kata-kata. Tapi ketika dia berdoa di dalam hatinya, dia sadar Allah mendengarkan dia. Allah itu sanggup mendengar dan tidak perlu yang namanya kita katakan yang namanya bertele-tele, mengulang berulang-ulang, seolah-olah Allah itu tidak dengar. Contoh kasus gimana orang yang tidak kenal Tuhan dan berdoa bertele-tele itu adalah kejadian di dalam Gunung Karmel. Bapak Ibu, di Gunung Karmel itu ada perang antara Elia dengan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu panggil Baal. Dia coret-coret tubuhnya. Dia melakukan suatu tindakan teriak-teriak berulang-ulang seperti orang kesurupan. Untuk Baal itu dewa thunderstorm, dewa yang bisa berikan hujan dan juga yang namanya petir api dari langit itu mendengar doanya dia. Diulang-ulang. Maka ketika baca mempersiapkan bahan ini langsung terpikir bahwa doa yang bertele-tele seperti nabi-nabi yang tidak kenal Tuhan. Yang tidak mengetahui bahwa Allah itu sanggup mendengarkan doa kita. Bahkan mungkin di dalam kata-kata yang tidak bisa kita keluarkan. Mungkin karena kepedihan hati. Tapi satu sisi kita juga mesti pikirkan lagi. Kalau gitu kan tadi tidak boleh doa berulang-ulang. Tadi juga sebelumnya tidak boleh berdoa dengan suara keras. Jangan seperti orang yang pengen dilihat. Lalu pertanyaan begitu, apakah larangan-larangan atau penjelasan dari Tuhan Yesus melarang kita berdoa syafaat di depan umum? Pak Ibu, kan kita ada persekutuan doa ya. Apakah berarti dengan kita ikut PA ini, liturgis, siapa tuh liturgis? Liturgis besok, tidak boleh doa syafaat. Suaranya kecil-kecil. Ingat loh, Pak Peter bilang di dalam firman Tuhan ini, nggak boleh keras-keras. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Karena memang di dalam contoh doa yang Yesus lakukan pun juga doanya di depan umum. Contoh Bapak Ibu ya, di dalam doa memberikan berkat 5 roti dan 12 ikan. 5 roti dan 12 ikan, Bapak Ibu baca di dalam perikop itu. Yesus itu berdoa kepada Bapa di surga. Dan ketika dia berdoa di hadapan semua orang. Artinya Tuhan juga mengizinkan adanya doa di depan umum. Artinya doa syafaat, doa ada yang secara publik itu diizinkan. Tentu prinsip utama yang seperti saya katakan, doa yang di depan umum tidak bertujuan untuk sombong, tidak bertujuan untuk mementingkan diri sendiri. Lalu saya setuju sih dengan doa syafaat, di dalam doa itu perlu bersuara juga. Doa syafaat ya. Karena kenapa? Karena kadang-kadang kita perlu juga mengekspresikan doa. Doa itu ucapan syukur juga Bapak Ibu. Doa kita mengucapkan syukur. Contoh ya, saya mungkin pernah khotbah juga memberikan ilustrasi yang mungkin sama yang Bapak Ibu pernah dengar itu. Bapak Ibu kalau cinta sepak bola. Siapa di sini yang senang sepak bola dan punya klub, favorit klub? Saya tuh suka. Dulu waktu kecil itu Real Madrid Bapak Ibu. Tahu Real Madrid ya? Mungkin teman-teman tuh MU atau Barca. Itu Barca kan saingan utama El Clasico itu. Semoga nyambung ya. Semoga nyambung. Kan nggak mungkin kan. Ada namanya El Clasico itu. Antara Real Madrid dengan namanya Barca. Main. Itu benar-benar di final atau saya lupa persisnya. Itu kan sebagai pendukung Real Madrid Bapak Ibu. Saya sampai beli jaketnya loh. Jaket motor itu keren banget. Pokoknya saya bangga banget tuh. Zaman dulu ya. Sekarang udah nggak ikutin lagi. Udah ini. Waktu itu ngegolin ya Bapak Ibu. Menang lawan Barca ya. Ngegolin itu. Pasti sebagai fansnya teriakan. Pasti bilang gol, wah langsung ekspresi kan. Suatu ekspresi yang terluapkan secara otomatis. Nggak mungkin kan, misalkan Real Madrid, si Raul itu, atau Figo itu menggolkan golnya Barca loh, musuh terbesarnya Real Madrid. Terus kita bilang, yes, gol, yes. Nggak mungkin. Sama Bapak Ibu, ketika kita tahu Allah kita hidup dan kita tidak dengan motif sombong. Di dalam doa kita ekspresi, kita mau nggak mau akan mengekspresikan dengan suara yang terekspresikan.
Dari hati yang benar kita ekspresikan, minta tolong kepada Tuhan. Minta kita ucap syukur kepada Tuhan. Itu. Kita tidak menjadi orang yang munafik. Maka lanjut lagi di dalam pembahasan kita. Bagaimana lebih dalam lagi Yesus mengajarkan kita berdoa yang berpusat kepada Tuhan. Di dalam doa Bapa kami, Bapak Ibu sudah bisa melihat di ayat 9 sampai 13 itu adalah doa Bapa kami. Doa itu bukan cuma doa, tetapi adalah lifestyle. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, doa Bapa kami itu ada di Injil Lukas juga. Bapak Ibu lihat di dalam paralel ya, di dalam hal berdoa. Ketika murid-murid itu mendatangkan yang namanya bertemu dengan Yesus Kristus. Murid Yesus. Murid Yesus datang kepada murid Yesus Kristus. Murid itu minta kepada Yesus, ajarkan kami berdoa. Kalau dipikir-pikir ya, sebagai murid Yesus yang minta kita, kalau misalkan dikasih satu peran gitu, satu kali ketemu Yesus, kita minta apa sih? Harusnya murid-murid Yesus tuh bukan minta ajarkan berdoa, karena itu common. Harusnya minta kepada Tuhan, Tuhan, ajarkan usir setan. Betul ya? Ajarkan bukan usir setan lah, mungkin setan terlalu berat. Ajarkan Tuhan Yesus, ajarkan kami kepada murid-murid untuk bisa khotbah yang bagus. Lebih masuk akal gak? Atau bilang kepada Yesus, Yesus, ajarkan kami untuk bisa bikin gereja supaya kami punya kemampuan manajerial yang bagus. Tetapi yang dicatatkan di dalam Alkitab, khususnya versi Lukas, dikatakan ketika ada kesempatan para murid datang kepada Yesus, para murid itu meminta kepada Yesus, ajarlah kami bagaimana berdoa. Itu common. Maka kita balik lagi di dalam versi Matius. Maka doa itu bukan sekedar doa, tetapi itu adalah lifestyle. Supaya hidup kita bukan hanya berdoa saja, tetapi hidup kita di dalam ekspresi kita, hidup kita dipusatkan kepada Tuhan itu sendiri. Ada yang namanya relasi yang indah. Relasi yang begitu indah. Sebagai pengantar ya, sebenarnya di dalam Bapa kami seharusnya minggu lalu Vikar Ceko sudah membahas, karena ada relasi Bapa kami yang di surga. Saya mengulang sedikit, Bapa kami yang di surga. Artinya doa itu harus terjadi antara relasi antara Bapa dan anak. Tanpa ada relasi itu doa tidak didengar. Tanpa yang namanya kita mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan dengan darah Yesus Kristus kita dijadikan anak-anaknya, maka kita tidak mungkin bisa berdoa kepada Tuhan, dan lebih tepatnya Tuhan tidak mendengar doa kita. Bapak Ibu, anak saya suka Yupi, Bapak Ibu. Kalau ke Indomaret, saya belikan Yupi, anak kedua saya ikutan, Bapak Ibu. Ya biasalah itu terjadi. Anak saya, ya sedikit curhat sedikit ya, ini tadi barusan, yang mau dioperasi, tindakan nggak operasi sampai besar, itu anak saya yang pertama. Anak saya pertama minta namanya boneka. Namanya anak kedua iri, minta diberikan boneka juga. Ampun deh, selalulah begitu terjadi. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau misalkan saya beli boneka atau saya beli Yupi, anak saya yang pertama beli Yupi versi burger, anak kedua saya beli Yupi versi yang lain, misalkan versi-versi lain saya belikan. Bayangkan ketika belanja atau saya beli boneka, tiba-tiba muncul anak-anak lain minta dibelikan. Saya emosi Bapak Ibu. Tiba-tiba ada anak yang ada di Indomaret atau di dalam rumah sakit itu, Papa, tolong belikan saya juga. Anak saya kayak cuma 2 ya. Kok tiba-tiba muncul nama orang lain, muncul panggil-panggil saya Papa lagi. Tentu saya sebagai papanya, papa cuma 2 anak ini, tidak akan mendengar anak orang lain. Maka sama seperti Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dalam Kristus itu kita dijadikan anak-anak, kita menjadi satu saudara di dalam Kristus karena penebusannya, maka doa kita tidak mungkin bisa didengar oleh Bapa. Sama Bapak Ibu, kalau ada orang di luar sana yang teriak-teriak papa, kita nggak akan gubris. Kenapa? Sekali lagi, tidak ada relasi. Maka doa Bapa kami dimulai dengan Bapa kami yang di surga. Relasi itu ada. Bapa kami. Cuma agama kekristenan yang menyebut Tuhan sebagai Bapa. Agama lain tidak. Agama lain tidak punya konsep relasi Bapa dan anak. Ada agama besar, tuan dan hamba. Kalau kita adalah Bapa dengan anak. Dan lebih lagi, Bapa kami yang di surga, artinya Bapa kami yang di surga juga berbicara juga, bukan Bapa saya, bukan Bapakku.
Di Israel itu ada doa Bapa kami yang versi semua bahasa. Papa saya pernah ke Israel, dia pernah foto kasih saya, pernah kirimkan doa Bapa kami versi Betawi, Bapak Ibu. Ditulis, babe saya yang di surga, babe gue yang di surga. Kan kurang cocok ya, kayak kurang keren. Saya mau menjelaskan gini Bapak Ibu. Bapak kami ya, Bapak kami. Artinya bukan Bapak saya saja. Artinya ada relasi horizontal juga. Berarti kita di dalam kerajaan surga bukan cuma keinginan saya saja, tetapi berbicara tentang Bapa kami. Artinya dia juga milik daripada saudara-saudara seiman kita. Kita ada relasi juga secara horizontal kepada sesama kita sebagai orang percaya. Bapa kami yang di surga, tetapi Bapa yang di surga itu juga menandakan adanya imanen dan juga transcendence. Bapa kami di surga artinya ada relasi imanen, suatu hal yang indah. Tapi kita jangan lupa ada Bapa kami di surga. Bayangkan ya, kalau panggil Tuhan babe saya nih. Susah. Kenapa? Karena Bapa kita itu juga bertahta di surga. Transcendence. Kita tidak bisa sembarangan panggil Tuhan dengan sembarangan. Saya kurang setuju tentang apa Papi Jesus, Papi apa. Saya kurang, Brother Jesus. Saya kurang. Kenapa? Kita harus sadar ada transendensi. Kita nggak bisa sembarangan sama Tuhan. Saya nggak pernah dengar doa seperti itu. Tapi kalau dengar ada Pak Hendra yang sering kasih komentar begitu, ada Papa Yesus, ada ini, Dedi. Kayak seolah-olah curhat di dalam doa. Saya rasa itu kurang tepat. Karena Bapa kita juga adalah Bapa yang di surga yang kita harus hargai. Itu sebagai pengantar. Kita mesti dalam kerangka itu. Maka saya lanjutkan di dalam doa Bapa kami, Bapak Ibu bisa lihat di dalam doa Bapa kami ada dua bagian besar. Ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah tiga pertama, yaitu berbicara tentang dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini bagian yang pertama berbicara kepada Allah. Pusatnya kepada Allah itu sendiri. Dibicarakan nama Tuhan. Dikatakan kehendak Tuhan. Yang ketiga berbicara tentang yang namanya datanglah kerajaan. Kerajaan, habis itu ketiga adalah kehendak Tuhan. Ada tiga yang berpusat kepada Tuhan. Tetapi di bagian yang kedua, buku yang saya pakai adalah buku di mana John Piper yang menuliskan juga. Dikatakan di bagian kedua, di ayat ke-11 sampai ke ayat 13. Bagian kedua itu berpusat kepada manusia. Manusia. Berbicara tentang berikanlah kami pada hari ini makanan. Kedua, berbicara tentang pengampunan. Yang ketiga, berbicara tentang diri kita lemah dan membutuhkan tuntunan Tuhan. Dan maka Tuhan minta kita jangan membawa kita ini dalam pencobaan. Bicara ini adalah bicara tentang, kalau gitu di bagian kedua 1 dan 2 ini bicara Allah dulu, baru manusia. Tidak, di dalam penjelasan John Piper, keseluruhan ini adalah berpusat kepada Allah. Kita bicara, lah bagian pertama, bicara tentang dikuduskan nama Tuhan, itu udah pasti Allah. Fokusnya kepada Allah. Berbicara tentang kerajaan Tuhan, pasti Allah. Kehendak Tuhan, pasti Allah. Tapi bagaimana dengan kedua? Bagian kedua itu bicara tentang makanan. Apakah bagian kedua itu bicara juga tentang yang namanya berfokus kepada Tuhan? Ini juga berbagian di dalam Tuhan. Karena hal remeh-temeh seperti makanan. Kita harus sadar, kalau nggak Tuhan memberikan providensia, kita nggak mungkin dapatkan makanan. Karena kita terbatas, dan Allah yang tak terbatas itu mampu menggunakan sarana yang ordinary Bapak Ibu yang biasa. Tuhan bangkitkan petani. Bukan hanya petani, Tuhan bikin musim-musim. Ada orang-orang yang mikir kalender-kalender kapan harus melakukan suatu tindakan menanam. Kapan untuk harvest. Kapan untuk yang namanya melakukan suatu membajak ulang tanah supaya baik lagi. Terus akhirnya lanjut lagi. Itu ada yang namanya hikmat Tuhan terjadi. Musim yang terus Tuhan berikan. Ini menyatakan bahwa Allah itulah Allah yang memampukan kita mendapatkan makanan kami yang secukupnya. Tanpa hal itu, kita nggak bisa. Memang biasa ya, kan makanan selalu tersedia. Bagi anak-anak kan
Tinggal bilang, Pa, Ma, makan. Bisa pilih banyak makanan. Tapi ajarkan juga anak-anak belajar bergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, kalau Tuhan tidak memberikan rezeki loh kepada orang tua. Kalau nggak Tuhan masih menjaga Indonesia dengan keadaan yang aman, dengan stabil, tidak mungkin ada makanan yang secukupnya bagi kita. Pusat kita adalah pusat bagaimana Tuhan yang juga memprovide. Bapak Ibu nih, kenapa sih doa itu mesti lipat tangan tutup mata? Pernah tanya gak? Kita ya kalau udah dewasa kan kita sudah nggak lipat, kadang-kadang nggak perlu lipat tangan, nggak perlu tutup mata. Tapi kalau anak SD, anak kecil ya, anak sekolah minggu kan pasti diajarin, ayo anak-anak, kita mau berdoa, tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Kan nggak ada yang protes ya. Anak saya sih nggak protes ya. Harusnya begitu ya. Harusnya nggak protes. Tapi kenapa kita dari kecil secara khusus kita ya diajarkan demikian? Kalau anak zaman sekarang mungkin kita tanya, kenapa mesti lipat tangan? Saya mau buka tangan, kenapa? Ini suatu bentuk ekspresi sebenarnya Bapak Ibu. Ekspresi kebergantungan. Tutup mata artinya kita memang nggak mampu. Kita menyerahkan segala sesuatu, penglihatan kita semuanya kepada Tuhan. Lipat tangan, Bapak Ibu nggak mungkin bisa bekerja dengan lipat tangan. Coba, Bapak Ibu pegang handphone dengan cara begini. Atau misalkan ambil sesuatu dengan lipat tangan. Nggak bisa. Kenapa? Karena lipat tangan artinya kita berserah kepada Tuhan. Biar tangan Tuhan yang bekerja. Tangan kami cuma 2, tapi Tuhan bekerja dengan melampaui segalanya. Maka kami serahkan. Ekspresi menundukkan diri terjadi dalam doa, bergantung kepada Tuhan. Sadar, di dalam permintaan yang pertama, yang versi manusia dikatakan yang berpusat seolah-olah kepada manusia, itu pun juga di dalam kerangka kita berdoa dengan pusatnya sebagai Allah. Bentuk kebergantungan, doa itu bergantung. Contoh ya Bapak Ibu ya, contoh. Anak saya yang pertama itu, saya nggak ngerti siapa yang ngajarin, perlu cari tahu juga apakah guru sekolah minggu ini, tapi siapa ya. Jadi bagus tuh. Bapa kami yang di surga. Terus kedua kalimat berikutnya, dikuduskan namamu. Wih keren. Tapi setelah doa-doa yang kalimat ketiga keempat, dia doa syafaat Bapak Ibu. Anak kelas 6, umur 6 doa syafaat. Dia doa syafaatnya, dia doain adiknya, si Tania. Tuhan tolong tumbuhkan rambut Tania. Hebat juga. Saya pertama kali dengar itu, saya mau ketawa. Lagi doa tuh, apa sih ini ketawa? Kenapa sih? Kenapa siapa yang ngajarin ini? Entah mungkin opanya, mungkin saya tidak tahu, saya juga gak bocor. Tapi pas dengar itu saya mau ketawa Bapak Ibu. Istri saya juga hampir ketawa, kenapa dia bisa doakan anak yang kedua itu untuk sebuah rambutnya bertambah gitu. Setengah ketawa itu setelah saya amin, saya pikir-pikir, ternyata anak saya itu juga mungkin sadar ya, yang mempertumbuhkan rambut adik yang kedua itu ya Tuhan. Hal yang remeh-temeh. Ya sebagai orang dewasa ya pasti tumbuh sendiri dong. Kalau udah besar ya tumbuh sendiri dong. Nggak usah didoakan juga tumbuh. Ya memang dikasih obat ya, bukan obat sih, kemiri ya. Dikasih kemiri rajin gitu. Ya sudah, dengan tindakan manusia, dengan secara natural saja rambut pasti tumbuh. Tapi saya lagi belajar. Wah, si Teh doa begini, jangan-jangan saya lupa loh. Kita kadang-kadang tidak mendoakan kebutuhan kita yang sederhana, yang sadar bahwa semuanya tuh kalau nggak Tuhan izinkan, kalau nggak Tuhan memberikan suatu izin, kita nggak mungkin dapatkan. Karena kita juga manusia yang terbatas. Dan di dalam kebergantungan, lipat tangan, berdoa, kalau Tuhan tidak memberikan itu, maka nggak mungkin Bapak Ibu. Ini saya juga siapkan juga ya. Kita percaya juga dengan doa-doa yang remeh-temeh, doa-doa yang mungkin kita doakan itu dengan sederhana itu, Tuhan tuh menjawab. Tuhan juga memprovide, bisa melalui mujizat, bisa juga dengan sarana-sarana yang biasa, yang ordinary. Suatu kali juga ada orang ya, ini kan biasalah, di dalam Amerika itu, ini suatu ilustrasi, di Amerika itu sering sekali ada doa-doa keliling-keliling. Jadi dia doakan tempat-tempat yang gelap lah. Contohnya itu adalah pub, tempat-tempat yang namanya diskotik, tempat-tempat terjadinya maksiat. Nah, jadi biasalah di dalam mereka doa keliling, dia berdoa itu ya, dia selalu doakan namanya
suatu tempat yang diskotik ini selalu doakan itu. Suatu kali ketika doakan itu ya, ternyata setelah doa ya, itu diskotiknya kesambar petir Bapak Ibu. Berapa hari kemudian kesambar petir, ambruk, rusak, bangkrut. Akhirnya pemiliknya itu marah. Kenapa ini bisa terjadi? Selidik punya selidik, ada orang bilang itu karena ada seorang Kristen, banyak orang Kristen, yang segerombolan Kristen itu mendoakan tempat ini, selalu doakan. Mungkin gara-gara dia. Orang kan sebel dong, bisnis kan jadi rusak gara-gara dia nih. Akhirnya di Amerika bisa melakukan suatu tindakan ya, tuntutan. Dia tuntut, karena orang-orang segerombolan orang Kristen yang doa, maka saya jadi rugi, bahkan saya tersambar petir. Dia berdoa, dia tuntut. Maka ketika di pengadilan dia tuntut segerombolan orang Kristen itu kepada hakim. Maka namanya hakim kan dia panggil juga dong seorang yang dituntut kan, seorang grup Kristen. Kata orang-orang grup Kristen itu bilang, masa iya dengan doa saya bisa kirimkan yang namanya halilintar? Nggak bisa lah, itu doa itu cuma doa. Bapak Ibu lihat ya, justru yang percaya kuasa doa malah pemilik diskotik. Orang Kristen ketika dituntut pertanggungjawaban, dia bilang, enggak, saya cuma berdoa kok. Nggak mungkin tuh, nggak terjadi apa-apa. Jangan-jangan kita salah. Kita tahu bahwa Allah itu mampu loh memberikan yang namanya suatu yang namanya makanan kita yang secukupnya. Bahkan hal-hal yang luar biasa, Tuhan sanggup. Saya lanjut di dalam pembelajaran yang selanjutnya. Di dalam petition yang selanjutnya manusia. Pertama ini bicara tentang makanan. Yang kedua bicara tentang pengampunan. Kita tahu bahwa kita ini manusia berdosa. Dan kita membutuhkan pengampunan Tuhan senantiasa. Ini memang kita di dalam doktrin reform kita tahu. Pertobatan cuma sekali. Benar, pertobatan itu sekali. Ketika kita terima Yesus, kita bertobat pertama kali. Tetapi pertobatan di dalam konsep selanjutnya adalah pertobatan secara daily. Ada dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang harus kita matikan. Maka sama, dikatakan, ampunilah kami. Ampunilah akan kesalahan kami. Arti membicarakan kepada kita bahwa kita ini lemah dan kita ini butuh pertobatan senantiasa. Walaupun sekali selamat, tetap selamat sesuai dengan doktrin reform. Pertobatan sekali untuk selama-lamanya, betul. Sekali percaya Yesus terjadi pengampunan, itu betul. Tetapi Tuhan minta kita di dalam doa dan dalam hidup kita juga minta kepada Tuhan pengampunan senantiasa. Karena kita ini adalah berpendosa, dan bisa saja dengan kelemahan, dengan segala sesuatu kita bisa melakukan dosa dengan segala tindakan. Berminta belas kasihan kepada Tuhan supaya Tuhan sekali lagi memberikan pengampunan kepada pendosa yang besar ini. Tuhan mengerjakan pengampunan. Cuma Tuhan yang mampu memberikan pengampunan. Dan kita percaya Allah sanggup memberikan pengampunan itu. Ini adalah doa yang kita katakan doa yang harus juga secara daily. Secara daily. Kita minta kepada Tuhan. Berpusat kepada Tuhan supaya kita semakin lama semakin suci di hadapan Tuhan. Ini mudahlah. Kita harus punya prinsip seperti ini. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, ini bicara tentang yang lebih besar lagi. Berbicara tentang tuntunan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bicara tentang jangan bawa ke dalam pencobaan. Kata yang dipakai, katakan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Kata yang dipakai yang jahat itu adalah the evil one. Di dalam Greek Yunani, itu katanya, yang kata yang dipakai adalah the evil one. Kata di itu ada definite article, artinya definite article itu mengacu kepada pribadi, sosok yang pribadi, yang sosok. Artinya berbicara kalau iblis ini mengacu kepada iblis ya, datang mencobai kita pasti jatuh. Percaya deh, jangan coba-coba. Maka sadar kelemahan kita, maka kita minta kepada Tuhan, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena kalau ada pencobaan dan jerat iblis itu terjadi, pasti kalah. Pasti, nggak mungkin dengan usaha manusia itu bisa mengalahkan si iblis. Nggak mungkin. Bapak Ibu yang pernah di anestesi, pernah mengalami anestesi ya, dibius ya. Saya ada lihat di seorang yang lagi mau disuntik anestesi ya, bius ya. Dia mau pengen melawan
efek dari anestesi. Saya bisa melawan anestesi. Baru 1 detik, 2 detik dia tidur. Sama Bapak Ibu. Kita mau bilang, saya bisa mengalahkan iblis, saya nggak bisa. Kuasanya begitu besar, sama seperti kita dikasih obat bius, dan ketika obat bius itu sudah bekerja dengan diam-diam masuk, kita sudah terlelap, nggak bisa. Iblis tuh kuat. Maka dengan saat ini kita sadar, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan sok hebat, tetapi minta Tuhan memimpin dan menuntun. Jangan kita sok-sok datang. Bapak Ibu, ya kalau memang tidak dipanggil untuk melayani di dalam daerah-daerah yang tidak sesuai, daerah-daerah seperti yang dosa, seperti pelacuran, saya rasa tidak semua orang dipanggil seperti itu. Walaupun Tuhan akan berikan karunia jika memang orang tersebut diberikan. Ya, di dalam kelas itu ada kelas STRI, ada yang berusaha ya memberikan terang di daerah-daerah seperti Kalijodo ya Bapak Ibu. Artilah maksud saya ya. Ternyata ketika di dalam kelas itu diceritakan dalam kesaksian salah satu dosen, ternyata yang mahasiswa STT Bapak Ibu, satu malah ikutan masuk ke dalam itu, satunya lagi jadi pemakai, satunya lagi tinggalkan iman. Nggak bisa Bapak Ibu. Mahasiswa STT pun, hamba Tuhan pun, jika tidak diberikan Roh Kudus, kuasa daripada Roh Kudus, tidak mungkin bisa. Sadar. Tapi kalau Tuhan berikan kuasa Roh Kudus sehingga kita digelisahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang sulit ini, maka orang tersebut harus masuk ke dalam panggilannya dia. Artinya adalah di dalam bagian hal ini, di dalam kedua bagian ini pencobaan. Saya mau bicara bahwa agenda yang harus dikerjakan adalah agenda Tuhan itu. Jangan membawa ke dalam pencobaan, tetapi kalau Tuhan tuntun kita masuk ke dalam pencobaan itu, tanda kutip ya, dengan kuasa daripada Roh Kudus, maka kita harus masuk dan berikan namanya agenda kita. Sedikit-sedikit kita, John Piper dalam bagian terakhirnya mengatakan, semua sentral utama semuanya ini adalah bicara tentang Allah. Tetapi Allah yang terutama dia bicara tentang petition yang pertama, yang paling awal yaitu dikuduskan. Jadi dia bicara semua ini bisa dilakukan. Semuanya itu sadar kalau tujuan utama adalah dikuduskan. Nama Tuhan yang dikuduskan. Di dalam penjelasan saya melakukan elaborasi ya Bapak Ibu. Apakah nama Tuhan itu tidak cukup kudus sehingga perlu dikuduskan? Kan di dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu pernah berpikir gak? Apakah nama Tuhan itu kurang kudus sehingga kita perlu kuduskan? Atau jangan-jangan di dalam mitologi Yunani kenapa sih manusia itu tetap harus dipelihara oleh dewa? Ya, dalam mitologi Yunani ya. Kenapa sih ada manusia yang harus menyembah? Kenapa? Karena kalau manusia itu berhenti menyembah dewa tersebut, dewa itu jadi lemah. Apakah Allah kita seperti mitologi Yunani yang perlu dikuduskan, disembah-sembah, ditinggikan sehingga dia jadi superpower? Serasa tidak Bapak Ibu. Lalu apakah yang dimaksud dengan dikatakan dikuduskan nama Tuhan dan bicara tentang agenda Tuhan? Kenapa bicara supaya dikuduskan nama Tuhan? Bapak Ibu harus bisa menjawab, apakah Allah kita kurang kudus? Bukankah dia sudah kudus dan tidak perlu ditambahkan kekudusan? Apa yang harus kita jelaskan dikatakan dengan pengudusan nama Tuhan? Bahwa di dalam yang namanya kekudusan Tuhan, kita bisa bicara bahwa di dalam pengudusan nama Tuhan, karena nama Tuhan harus disupremasikan, harus ditinggikan, dikenalkan, supaya semua orang tahu sentralitas dari nama Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kristus itu sudah berkuasa, sampai selama-lamanya dia berkuasa. Tapi banyak orang tidak kenal. Maka kita harus memperkenalkan nama yang kudus ini. Saya juga pernah khotbah ya, saya rasa saya mengambil ilustrasi dari pendeta Ivan Kristiono ya, membicarakan kepada kita tentang yang namanya film Ip Man Bapak Ibu. Ini dalam khotbah saya, mungkin Bapak Ibu pernah ingat juga. Ada yang namanya Ip Man. Ip Man Bapak Ibu tahu ya, Ip Man 1. IP Man, ya oke lah, itu bahasa Bataknya.
Tahu lah ya, itu kan 1, 2, 3, sampai 4 si Doni itu Nian itu yang jadi tokoh utamanya, dia lawan karate juga petinju. Itu kan sebenarnya itu adalah olahraga bela diri Wing Chun, Bapak Ibu. Dan olahraga Wing Chun itu sebenarnya cikal bakal yang nantinya diteruskan oleh si Bruce Lee. Tapi di dalam ilustrasi pencerita dari pendeta Ivan Crescendo, dia jelaskan bahwa sebenarnya olahraga Wing Chun itu sudah lama, sudah kuno. Itu yang masalah tuh apa tuh beli namanya bukan pohon apa tuh? Yang kayu-kayuannya tak gitu. Itu sudah lama. Dan waktu zamannya pendeta Ivan Crescendo masih kecil, masih remaja, mungkin apa itu ada orang yang pakai itu dan itu ditertawakan. Ngapain kamu begini-gini? Mendingan bela diri yang lebih modern. Tapi gara-gara film Ip Man itu ternyata olahraga yang sudah terkubur itu dikenal kembali. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang tuh coba-coba pakai olahraga Wing Chun. Terus beli yang namanya kayu-kayuan untuk olahraga Wing Chun. Padahal tuh udah kuno. Udah nggak ada yang mau pakai. Tapi gara-gara suatu film itu doang, itu langsung meledak. Dan semua orang pengen pelajari. Pengen belajar Wing Chun itu. Sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kristus itu sudah terkenal. Tetapi banyak orang yang nggak kenal. Apa tugas kita? Kita bikin supremasi Kristus di tengah-tengah hidup kita. Kita kenalkan Kristus biar nama Tuhan yang dikuduskan dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam sikap seluruh hidup kita. Sehingga orang tuh lihat, kok kamu bisa ya begitu ya? Kok kamu bisa melakukan perkataan dan tindakan yang kudus? Kenapa tindakan kamu benar? Karena ada Kristus di dalam hidup kita. Satu contoh ya. Kalau contoh Demon Slayer nggak mungkin lah ya, karena Bapak Ibu nggak nonton. Ini contoh ya, misalkan Bapak Ibu ya, teleskop. Bapak Ibu teleskop. Teleskop itu ya, saya ambil dari ilustrasi pendeta Ivan juga. Teleskop itu kan melihat sesuatu yang jauh, jadi dekat dan jadi besar, betul ya? Tapi dengan teleskop itu, kita sadar bahwa yang dilihat, yang diamati itu adalah planet yang besar. Nggak mungkin bisa diamati tanpa bantuan teleskop. Maka teleskop itu tujuannya apa? Supaya mendekatkan planet yang jauh, juga memperjelas planet yang tidak kelihatan karena kejauhan. Maka sama seperti yang tadi saya katakan, ketika bicara tentang nama Tuhan yang harus dikuduskan, kita seperti teleskop yang bawa orang itu mendekat kepada nama Kristus yang kudus itu. Sehingga orang-orang itu makin lihat jelas loh ada Tuhan. Jelas di dalam hidup kita ini ada Tuhan. Saya katakan di dalam hidup kita ya, doa tadi di awal pembukaan khotbah, doa Bapa kami bukan cuma doa Bapak Ibu. Sekali lagi doa, saya ingatkan sekali lagi, doa itu yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa dikatakan lifestyle. Jadi seluruh hidup kita, artinya bukan cuma doa minta makan, doa minta pengampunan, doa jangan ada pencobaan. Itu bukan cuma doa tok, tapi bicara tentang seluruh hidup kita senantiasa kepada Tuhan. Penutup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya katakan doa yang berpusat kepada Allah. Saya harus membedakan antara doa yang berpusat kepada Allah dengan doa dengan prioritasnya Allah. Ada bedanya Bapak Ibu. Doa yang berpusat kepada Allah dibandingkan dengan prioritas Allah itu berbeda. Kita tidak bisa melihat Allah itu di dalam prioritas 1, 2, 3, dan 4. Bapak Ibu kalau ditanya di dalam interview, kalau misalnya Bapak Ibu interview kerja atau menginterview kerja, kadang-kadang ada pertanyaan tricky. Apa sih urutan? Apa sih yang menjadi urutan prioritas kamu? Kadang-kadang kan kalau orang Kristen kan pasti jawabannya Tuhan. Kedua, ya paling klasik itu keluarga ya Bapak Ibu. Betul ya? Harusnya betul ya, keluarga. Habis itu baru namanya ya mungkin yang lain-lain, pekerjaan, bisa juga yang namanya rekreasi. Saya mau bicarakan, memang Tuhan pertama, tetapi saya tidak mau berhenti sampai Tuhan yang pertama. Saya mau minta Tuhan itu juga adalah pusat. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu prioritas pertama adalah Tuhan, kalau sudah kerjakan kerjaan Tuhan, kita stop kerjakan Tuhan. Contoh ya Bapak Ibu ya, kan prioritas utama Tuhan. Kalau udah datang ke gereja, ikut PA sama doa pagi, cukup dong. Kan saya sudah prioritas Tuhan loh. Sekarang giliran saya prioritas kedua, yaitu keluarga. Soalnya begitu ya.
Kan saya sudah dahulukan yang pertama loh. Cari dahulu kehendak Tuhan. Saya udah datang ke gereja. Saya udah pelayanan. Saya aktif. Tapi Tuhan mau kita bukan cuma prioritas Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita, dia ini ada di dalam pusat hidup. Artinya ketika kita ada di dalam yang namanya keluarga. Kita ada keluarga, artinya Tuhan ini ada. Kita bicara tentang pekerjaan. Artinya pusat daripada semua itu adalah Tuhan. Maka saya lebih suka diagramnya begini Bapak Ibu. Ini Tuhan. Tuhan itu sentral. Dan ini yang menguasai semuanya. Baik keluarga, baik pekerjaan, apapun juga. Bapak Ibu bisa sebutkan semuanya di dalam relasi apapun. Artinya ada Tuhan di dalam keluarga. Ada Tuhan di dalam pekerjaan. Ada Tuhan di dalam setiap tindakan kita. Itu yang namanya hidup kita berpusat kepada Tuhan. Bukan hanya prioritas pertama Tuhan, setelah prioritas pertama selesai kita akan lupakan Tuhan, simpan baik-baik Tuhan. Enggak. Hari biasa pun ada Tuhan. Ketika kita mendidik anak pun juga ada Tuhan. Ketika kita melakukan makan, minum yang sederhana ada Tuhan. Suatu hal yang remeh-temeh seperti makan, seperti pengampunan itu remeh-temeh yang rutin di dalam ibadah itu yang remeh-temeh apapun itu ada Tuhan bertata. Saya berharap di dalam kita berdoa berdoa dengan seri kita mari berdoa punya pikiran seperti ini, berpusat dan role model kita adalah doa Bapa kami. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, memberikan kita kekuatan di dalam hidup kita, dalam doa dan seluruh hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Nah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkaulah Allah yang hidup. Engkau yang mendengar setiap doa kami. Dan Engkau juga memberikan kami sarana untuk kami bisa mengekspresikan di dalam doa. Oleh sebab itu kiranya kami yang sudah diajarkan boleh mengekspresikan doa kami dengan benar. Tidak dengan menyombongkan diri, bukan tanpa relasi, tetapi sadar diri kami membutuhkan Engkau dan pusat daripada semuanya adalah Engkau sendiri. Ajarlah kami untuk menghitung hari, karena hari-hari itu jahat. Oleh sebab itu biarlah hidup kami selalu berpusat kepada Engkau, sehingga kami selalu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perkenankan. Sehingga hidup kami bukan menggunakan agenda-agenda kami, tetapi tujuan kami adalah agenda daripada Engkau. Tuhan pimpinlah, berkati kami semua, sehingga di dalam hidup kami bukan hanya berdoa, tetapi seluruh hidup kami melakukan segala kehendak Tuhan. Dan nama Kristus pun menjadi kudus, karena sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, bahwa dikuduskanlah namamu, biar kerajaan Tuhan datang dan segala kehendak Tuhan nyata di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kiranya firman Tuhan menguatkan kami semua, menghibur kami, menuntun kami di dalam setiap pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.